Kemudian pasukan kerajaan segera menjaga kediaman keluarga Pei. Pasukan milik Pei Yan tentu saja sangat marah melihat mereka datang ke sana. Tak lama kemudian, Wei Zhao datang ke sana dan segera menghentikan. Ia pun menceritakan apa yang telah terjadi kepada Pei Yan. Tidak ingin menambah masalah, mereka pun mau tidak mau memilih bersabar. Setelah itu, Wei Zhao meminta Nyonya Pei untuk menyerahkan Jiangqi, pelayan pribadi milik Pei Yan. Jiangqi lalu diseret keluar. Salah satu pelayan lalu menamparnya karena ulahnya yang ikut campur sehingga membuat Pei Yan, tuan muda mereka, masuk ke dalam penjara. 贱婢，带走。 陛下，一切都是臣的错，求陛下。 Kaisar lalu menemui Pei Yan di dalam penjara. Mengingat ia adalah anak dari Nyonya Pei, Kaisar akan melindunginya dan memberikan satu kali kesempatan lagi. Yang dikatakan olehnya, Teng Rui saat ini masih hidup dan ia harus bisa membuktikan ucapannya itu benar atau tidak. Namun untuk masalah pelayannya, yaitu Jiangqi, Kaisar tidak bisa memberikan toleransi. Pei Yan seketika sujud memohon belas kasihan kepada Kaisar supaya tidak menghukum mati Jiangqi. 此事事关重大，此事却与他无关，臣愿意放弃眼前的一切吗？ Sesaat, Wei Zhao melintas sambil membawa Jiangqi untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kaisar yang melihat Jiangqi di sana sedikit merasa kasihan dan akhirnya memutuskan ia dikurung di dalam penjara terlebih dahulu. Setelah Jiangqi dimasukkan ke dalam penjara, Wei Zhao berkata inilah resiko apabila ia terus mengganggunya. Perkataannya itu membuat Jiangqi menjadi sangat marah. Sesaat ia melihat terdapat sebuah paku. Alhasil ia pun mendorongnya. Wei Zhao tentu saja terluka parah. Namun ia tidak ingin terluka sendirian dan menarik Jiangqi supaya tertusuk paku di sana. 那就看看我们俩谁先死。看看就看看。 Sementara itu, Si Qi, putra mahkota, menghampiri Pei Yan dan merasa kasihan melihatnya seperti ini. Pei Yan lalu memberikan surat dan meminta putra mahkota menyerahkan surat tersebut kepada ibunya. Ia juga meminta putra mahkota untuk memastikan keselamatan Jiangqi. 能否请殿下带我救出姜子？如今姜子身陷牢狱。好，不过今日天。 Lalu keesokan hari, Wei Zhao menemui Kaisar untuk membahas masalah Teng Rui yang dikatakan oleh Pei Yan saat ini masih hidup. Kaisar menjawab, ia belum tahu apakah itu benar atau tidak. Namun masalah ini akan diselidiki oleh Nyonya Pei, ibunya Pei Yan. Apabila memang terbukti Teng Rui masih hidup, maka Pei Yan akan dibebaskan. 是。大人，陛下没看出您受伤吗？ Wei Zhao lalu pergi, sedari tadi ia menyembunyikan luka di bahunya. Ia pun meminta Lukman supaya membawa Teng Rui keluar dari ibu kota. Tindakan mereka harus dilakukan secara tersembunyi. Lalu kemudian ia kembali menghampiri penjara Jiangqi. Siapa sangka Jiangqi adalah pelaku yang membocorkan rahasia kalau Teng Rui saat ini masih hidup kepada Pei Yan. Jiangqi menjawab ia melakukan itu semua supaya Wei Zhao mau mengembalikan boneka kucing miliknya. Tindakan Jiangqi membuat Wei Zhao menjadi sangat marah. Alhasil ia pun diikat dan disiksa. 如今你已是弃。 你干什么？你放开我！坏了我的计划。你为了救腾瑞，又害老六失去。 Satu persatu anak buahnya, bahkan teman-temannya tewas terbunuh. Itu karena Jiangqi yang berulang kali selalu merusak rencananya. 下辈子不要再爬树。如果你敢耍花样，我会让你死得更痛苦。
Jiang Qi berkata ia sudah menulis pesan identitas Wei Zhao yang sebenarnya, dan pesan surat tersebut ia simpan di dalam kamarnya di kediaman keluarga Pei. Apabila pesan itu ditemukan oleh Nyonya Pei, maka Wei Zhao akan ditangkap. 你别以为我不敢杀你！别杀呀！手下留情！ Tak lama kemudian, putra mahkota datang ke sana. Ia pun meminta belas kasihan Wei Zhao supaya tidak menyiksa Jiang Qi atas permintaan Pei Yan. Mendengarkan itu, Wei Zhao bersedia mengikuti perintahnya. Di sisi lain, Paman dan Bibi He mengutus anak-anak mereka untuk mengirim Teng Rui keluar dari ibu kota atas perintah dari Wei Zhao. Paman dan Bibi He sudah dianggap seperti orang tua sendiri oleh Wei Zhao selama ini. Sedangkan Kaisar memberikan perintah kepada putra mahkota supaya melepaskan Pei Yan dan diberikan waktu 3 hari untuk membuktikan apakah Teng Rui masih hidup atau tidak. Putra mahkota segera pergi menjalankan perintah. Sedangkan Wei Zhao hanya terdiam, takut semua rencananya akan gagal. Saat keluar, Lukman memberikan informasi. Nyonya Pei tadi malam sudah mengutus pasukan kediaman keluarga Pei secara diam-diam untuk menjaga pintu gerbang ibu kota. Mendengarkan hal tersebut, Wei Zhao memerintahkannya pergi ke kediaman Paman He untuk membatalkan operasi. 通知后属取消行动。是。 Setibanya di rumah Paman He, ternyata Teng Rui sudah dibawa pergi menuju pintu gerbang untuk dikirim keluar dari ibu kota. Mereka pun panik karena pasukan kediaman keluarga Pei sudah berjaga di pintu gerbang. Paman He membawa gerobak untuk menyusul anak-anaknya agar bisa menghentikan mereka. Namun sayang ia terlambat. Anak-anaknya sudah membawa Teng Rui keluar dari ibu kota. Ia pun melihat pasukan keluarga Pei sudah mulai bergerak. Sedangkan Bibi He bersama Lukman membakar seluruh barang bukti mengenai identitas Wei Zhao beserta organisasi Pavilion Anying. Namun sayang pasukan keluarga Pei sudah mengepung kediaman tersebut. Sang bibi memaksa Lukman untuk segera pergi. Apabila ia ditangkap, maka Wei Zhao dalam bahaya. Sementara anak-anak Paman He berhasil dikejar sehingga mereka pun tewas terbunuh dan gagal membawa Teng Rui untuk pergi. 你怎么样？我去拦住他，你先撤！撤！ Singkat cerita, Paman dan Bibi He berhasil ditangkap, yang merupakan komplotan dari pembunuh bertopeng selama ini. Pei Yan lalu memerintahkan pasukan untuk menyiksa kedua orang tua tersebut supaya mau buka mulut. Namun sayang, Paman dan Bibi He tidak mau buka mulut dan memilih merahasiakan pembunuh bertopeng tersebut. 说不说？继续。 Melihat itu, Wei Zhao menjadi sangat marah atas tindakan Pei Yan. Ia pun pura-pura mengajukan diri untuk mengorek informasi dari kedua orang tua di sana. Saat dihampiri, secara diam-diam, Wei Zhao menyuruh mereka mengambil pisau di dalam bajunya supaya mereka bisa berpura-pura untuk menyanderanya. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh mereka. Sang bibi lantas menggigit telinga Wei Zhao, lalu setelah itu menggigit lidahnya sendiri sehingga ia pun meninggal dunia. Diikuti oleh Paman He yang memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Apa yang mereka lakukan saat ini tentu saja demi melindungi identitas Wei Zhao. Seketika, Wei Zhao langsung terdiam dan teringat masa lalu, Paman dan Bibi He adalah pelayan setia miliknya saat di kota Yulo. Hingga sampai sekarang, mereka masih setia mengikutinya. Karena Paman dan Bibi He percaya, Wei Zhao mampu menegakkan keadilan untuk kota Yulo. Bahkan di saat sang bibi menggigit telinganya, ia sempat berbisik supaya Wei Zhao harus tetap hidup.
Singkat cerita, Kaisar merayakan pesta di istananya atas keberhasilan Pei Yan yang menyelamatkan Teng Rui saat ini. Mulai sekarang, perjanjian perdamaian disetujui oleh Kaisar. Terlihat Teng Rui begitu bahagia karena ia sudah selamat dan mengucapkan terima kasih kepada Kaisar bersama Pei Yan. Sedangkan Wei Zhao memilih mabuk dan minum arak sebanyak mungkin untuk menutupi rasa sedihnya atas kematian paman dan bibi He saat ini. Tidak hanya itu, ia juga mengajukan diri kepada Kaisar untuk menari tarian pedang sebagai hiburan. Mendengarkan itu, Kaisar mempersilahkannya. Terlihat setiap tarian pedangnya mengingatkan ia akan kebersamaannya dengan paman dan bibi He beserta teman-temannya yang kini telah meninggal dunia. Jiangqi yang melihat itu tentu saja sadar kesedihan yang dialami olehnya saat ini. 飞絮自归啼，淋漓如诉，醉不醒，满天，在梦中又翻越他的方向。你是否看得见头？ Setelah meninggalkan istana, Jiangqi mencoba memberikan kode menggunakan tangannya untuk mengajak Wei Zhao bertemu. Namun hal itu tidak diperdulikan oleh Wei Zhao dan terus berjalan pergi dari sana. Saat kembali ke rumah, Wei Zhao masih sangat bersedih. Ia pun menyimpan barang-barang kenangan milik paman dan bibi He beserta teman-temannya yang telah meninggal dunia. Tak lama kemudian, Luqman datang menghampiri dan ia takut Teng Rui akan membocorkan rahasia mengenai penangkapannya. Wei Zhao menjawab ia yakin Teng Rui tidak akan berani buka mulut. Apabila ia berani, sama saja ia membocorkan identitasnya sendiri di hadapan Kaisar. Sesaat, Wei Zhao teringat Jiangqi memberikan kode tangan untuk mengajaknya bertemu. Sementara itu, Jiangqi teringat akan kematian paman dan bibi He. Ia sebenarnya sudah tahu kedua orang tua tersebut adalah komplotan milik Wei Zhao. Namun ia tak menyangka mereka memilih bunuh diri demi melindungi Wei Zhao. Hal itu membuatnya sadar apa yang dilakukan Wei Zhao selama ini didukung oleh banyak orang yang membantunya. Ia pun lalu membakar surat yang berisikan identitas Wei Zhao dan mulai sekarang ia tidak akan mengganggu apa yang dilakukannya lagi ke depannya. Setelah itu, mereka berdua pun bertemu di suatu tempat. Jiangqi telah memasakkan bubur untuknya sebagai ucapan permintaan maaf atas apa yang telah terjadi saat ini. Tentu saja, Wei Zhao menyalahkannya atas kematian paman dan bibi He beserta seluruh teman-temannya. Terlihat, Jiangqi tidak melawan saat dicekik. Jiangqi lantas berjanji, mulai sekarang ia tidak akan mengganggunya lagi. Apapun yang dilakukan oleh Wei Zhao, ia tidak akan ikut campur. Adegan lalu berpindah di kota Nanling. Pemimpin kota tersebut adalah keluarga Pei. Dan pemimpin keluarga Pei di sana kita sebut saja namanya Bambang. Ia bertugas membuat senjata untuk kerajaan Daliang. Terlihat beberapa pekerja hendak dihukum mati olehnya karena membuat kesalahan. Ternyata Bambang selama ini menutupi tindakannya yang secara diam-diam membuat senjata pribadi untuk keluarga Pei dan membuat senjata yang jelek untuk kerajaan Daliang. Ia tidak ingin perbuatannya diketahui oleh Kaisar. Lalu kemudian, Wei Zhao mendapatkan surat informasi dari mata-mata yang ia letakkan di kota Nanling. Isi surat tersebut mengatakan Bambang, pemimpin kota Nanling, sekaligus pemimpin keluarga Pei, secara diam-diam membuat senjata pribadi untuk keluarganya sendiri dan mengirim senjata yang jelek untuk kerajaan Daliang. Melihat itu, Wei Zhao curiga kota Nanling berencana melakukan pemberontakan. Singkatnya, Wei Zhao sengaja mengajak Kaisar untuk jalan-jalan di ibu kota dan menggunakan pakaian biasa supaya seluruh warga tidak mengetahui identitas sang Kaisar. Sesaat mereka bertemu dengan salah satu warga yang sedang buru-buru. Menurut kabar, seluruh warga di ibu kota sedang merayakan keberhasilan Pei Yan menyelamatkan utusan dari kerajaan Wei. Sebenarnya, Wei Zhao sudah tahu akan hal itu dan itulah maksud tujuannya mengajak Kaisar jalan-jalan keluar saat ini.
Terlihat seluruh warga sangat antusias melihat Pei Yan bersama Teng Rui, yang mereka yakini mereka berdua adalah pilar dari kedua kerajaan yang kedepannya bisa membuat kedua kerajaan berdamai tanpa peperangan lagi. Oh, Kaisar yang melihat itu sedikit merasa kesal. Bagaimana tidak, dirinya yang bersusah payah menyatukan kedua kerajaan supaya berdamai, namun Pei Yan yang mendapatkan jasa. Padahal selama ini, Pei Yan selalu membuat kesalahan besar. Di sanalah Wei Zhao memberitahukan terdapat kejanggalan di kota Nanling yang dipimpin oleh Bambang. Mendengarkan itu, Kaisar mengajaknya kembali untuk meminta dijelaskan secara detail. 回宫。 Setelah mengantar Kaisar pergi untuk kembali ke istana, salah satu kasim kerajaan menyapa Wei Zhao dan memperkenalkan anak angkatnya di sana bernama Yuan, yang diharapkan oleh kasim kerajaan, Yuan bisa menjadi seperti Wei Zhao ke depannya. Lalu kemudian, Wei Zhao memerintahkan Luqman untuk menyelidiki identitas Yuan karena ia sedikit mencurigainya. Singkat cerita, Kaisar mengumpulkan seluruh menteri kerajaan. Ia pun menunjukkan perbandingan antara pedang yang dibuat 5 tahun yang lalu dengan pedang yang dibuat saat ini. Terlihat jelas, pedang yang dibuat saat ini patah menjadi 2 akibat kualitasnya sangat buruk dibandingkan dengan pedang 5 tahun yang lalu. Itu sudah cukup membuktikan kota Nanling yang dipimpin oleh Bambang dari keluarga Pei tidak becus membuat senjata, atau mungkin ada sesuatu hal yang sedang dirahasiakan oleh kota Nanling sehingga membuat senjata yang sangat jelek untuk kerajaan Daliang. Tentu saja Kaisar akan menyelidiki masalah ini. 侯爷，南陵出事了。 来的正是时候。 Lalu kemudian, Kaisar memanggil Pei Yan dan memerintahkannya untuk pergi ke kota Nanling dalam menyelidiki masalah ini. Alasan kenapa Kaisar memerintahkannya karena ia adalah bagian dari keluarga Pei. Namun perlu diingat, ia harus menyelidiki masalah ini dengan sangat rahasia. Jangan sampai kota Nanling mengetahui misinya saat ini. Pei Yan tentu saja bersedia menjalankan perintah Kaisar. Ia bisa sekalian pulang ke kampung halamannya. 办得圆满妥善。 Setelah itu, Pei Yan kembali untuk mengemasi barang-barangnya. Ia juga mengajak Jiang Qi pergi ke kota Nanling. Ia takut apabila tetap berada di sana, ia akan ditindas oleh para pelayan. Tidak menutup kemungkinan ibunya yang tidak suka kepadanya juga akan mempersulitnya. Mendengarkan itu, Jiang Qi tidak ada pilihan selain menerima ajakannya tersebut. Dengan segera, Jiang Qi kembali ke kamar dan mengemasi barang-barangnya. Di sana Chu Liyang meminta ia untuk menjaga dirinya baik-baik. Dari arah luar, Wei Zhao menguping pembicaraan itu dan akhirnya tahu Jiang Qi juga ikut pergi ke kota Nanling. Sesaat, Chu Liyang mendengarkan suara kucing, yang dimana itu adalah tanda Wei Zhao mengajak Jiang Qi untuk bertemu. 侯府何时有猫了？ Setelah Chu Liyang pergi, Wei Zhao segera masuk melewati jendela. Kedatangannya kali ini sebenarnya ingin mengembalikan boneka kucing tersebut, namun ia masih ragu untuk menyerahkannya. Jiang Qi sesaat memberikan salep kepada Wei Zhao karena kemarin ia sempat menggigit tangannya hingga terluka. Keesokan harinya, ia pun menghampiri Kaisar supaya mengizinkannya pergi ke kota Nanling, sebab ia takut Pei Yan akan menutupi kejahatan yang dilakukan oleh Bambang, kakeknya sendiri. Apabila memang terbukti benar, kota Nanling sudah menyabotase pembuatan senjata untuk kerajaan Daliang. Mendengarkan itu, Kaisar langsung kepikiran mengenai hal tersebut. Ia pun setuju dan memerintahkannya untuk pergi menemani Pei Yan ke kota Nanling agar bisa terus mengawasi pergerakannya. 陛下圣明。 Berita mengenai Kaisar menyuruh Wei Zhao untuk ikut ke dalam perjalanan menuju kota Nanling telah terdengar ke telinga Pei Yan. Hal itu membuat Pei Yan sadar Kaisar seperti mencurigainya. Dari kejauhan, Jiang Qi mendengarkan itu. Ia pun berniat memanfaatkan kesempatan untuk mengambil alih boneka kucing miliknya. 侯爷，侯爷，此番新公子
Singkat cerita, mereka pun mulai melakukan perjalanan. Jiang Qi sesaat menghampiri wanita pemilik perahu untuk membantunya karena merasa kasihan. Sebab saat ini sedang musim dingin. Namun wanita tersebut tidak menggunakan pakaian tebal. Diketahui wanita itu bernama Ayan. Jiang Qi lantas memberikannya pakaian dan menggantikan ia mendayung perahu tersebut. 拿着，暖暖手。 Setelah tiba di kediaman keluarga besar Pei di kota Nanling, seluruh paman beserta anggota keluarga Pei telah berkumpul. Namun siapa sangka, keempat paman Peiyan di sana seperti tidak menyukai akan kedatangannya saat ini. Itu terlihat dari perkataan dan sikap mereka yang tidak menunjukkan rasa hormat. Padahal Peiyan adalah menteri yang mewakili keluarga Pei di istana kerajaan Daliang. Tidak hanya itu, mereka juga membahas masalah Jiang Qi, pelayan yang dianggap pembawa sial untuk keluarga Pei, karena hampir membuat keluarga Pei mereka dalam bahaya. Jiang Qi sadar dirinya tidak disukai dan memilih untuk pergi dari sana agar tidak membawa masalah bagi Peiyan. Tiba-tiba, Wei Zhao segera menghentikan. Ia pun turun tangan untuk menghampiri salah satu paman Peiyan di sana bernama Pei Si. Dan ia berkata, Peiyan adalah menteri kerajaan Daliang. Seharusnya mereka menunjukkan rasa hormat. Namun justru mereka bersikap kurang ajar dan tidak ada sopan santun. Setelah mengetahui Wei Zhao adalah komandan pasukan cahaya, seketika mereka pun terkejut dan segera berdiri untuk memberikan hormat kepadanya. Setelah itu, Wei Zhao pamit keluar kepada Peiyan dan ia tidak ingin ikut campur ke dalam masalah keluarga Pei. 侯爷，那奴婢也先。 Kemudian, Jiang Qi secara diam-diam memasukkan racun ke dalam makanan yang akan segera dihidangkan. Ia ingin memberikan pelajaran kepada paman-paman Peiyan yang sudah bersikap kurang ajar barusan. Setelah melakukan itu, ia bersama Chu Liang segera kabur dari sana. Lalu kemudian, makanan tersebut dihidangkan kepada semua orang, kecuali Peiyan. Dan pelayan di sana meminta maaf karena makanan tersebut kurang satu. Tentu saja Peiyan tidak mempermasalahkannya. Sementara itu, Jiang Qi menghampiri Wei Zhao yang sedang duduk di sebuah kedai sendirian. Wei Zhao lalu meminta bantuannya. Tentu saja Jiang Qi menolak dan ia tidak ingin ikut campur lagi ke dalam masalahnya. Wei Zhao lalu berkata kedatangannya ke kota Nanling atas perintah dari Kaisar untuk menyelidiki keluarga besar Pei mengenai masalah pembuatan senjata yang tidak layak untuk kerajaan Daliang. Ia ingin Jiang Qi mendapatkan buku catatan rahasia milik keluarga besar Pei saat ini. Apabila Jiang Qi mau membantunya, ia berjanji akan mengembalikan boneka kucing tersebut bahkan tidak akan mengganggunya lagi. Mendengarkan itu, mau tidak mau, Jiang Qi bersedia membantunya. Sesaat, Jiang Qi merasa heran karena bubur itu menggunakan beras yang berkualitas rendah. Sontak, Wei Zhao langsung terdiam mendengarkan itu, dan ia seperti menyadari sesuatu hal. Di sisi lain, seluruh paman Peiyan menderita sakit perut sehabis memakan makanan di sana. Mereka pun bubar untuk pergi ke toilet. Peiyan tentu saja menyadari ada yang menyabotase makanan saat ini dan memasukkan sebuah racun. Namun ia tidak akan memperpanjang masalah sebab ia sadar siapa pelakunya. Singkat cerita, mereka mendatangi pabrik pembuatan senjata untuk kerajaan Daliang. Wei Zhao melihat terdapat pabrik yang ditutup dan bertanya apa yang terjadi. Bupati kota Nanling bernama Tuan He menjawab, 2 bulan yang lalu terjadi kecelakaan. Salah satu mesin pabrik pembuatan senjata mengalami kebakaran. Hingga sekarang, mesin pabrik itu sudah tidak bisa digunakan lagi, yang menyebabkan beberapa pekerja meninggal dunia. Tuan He segera sujud meminta maaf. Akibat insiden itu, mereka mengirim senjata berkualitas jelek kepada kerajaan Daliang, sehingga menimbulkan kemarahan kaisar saat ini.
Singkatnya, mereka sedang duduk santai di tepi sungai untuk membahas masalah ini. Sedangkan Jiang Qi kembali bertemu dengan Ayan, dan mereka berdua pun jalan-jalan sambil mengobrol. Tanpa sengaja, Jiang Qi melihat beberapa padi yang ditanam oleh warga, dan ia sadar padi tersebut memiliki kualitas yang sangat baik dan seperti baru selesai dipanen. Ia pun mengumpulkan beberapa padi tersebut dan menunjukkannya kepada mereka. Yang jadi anehnya di sini, saat kemarin malam, ia makan bubur di sebuah kedai bersama Wei Zhao. Namun, beras yang digunakan untuk pembuatan bubur tersebut kualitasnya sangat jelek. Padahal, padi yang ditanam oleh warga kualitasnya sangat bagus. Apabila hasil panen padi yang ditanam sangat berlimpah, kenapa saat ini di kota Nanling banyak warga yang kelaparan, sehingga menambah populasi pengemis? Merasa ada yang janggal terhadap masalah ini, mereka pun segera menyelidiki hal tersebut. Setelah itu, Ayan kembali ke rumahnya. Terlihat ia begitu sangat bersedih yang ternyata suaminya yang bernama Zhang baru saja meninggal dunia. Dan dikatakan suaminya tersebut meninggal akibat kecelakaan kerja saat memproduksi senjata pedang militer untuk kerajaan Daliang. Di malam hari, Pei Yan mendapatkan informasi dari anak buahnya. Terdapat 8 toko yang menjual beras dengan kualitas yang sangat jelek. Dan masing-masing dari toko tersebut dikuasai oleh beberapa paman Pei Yan. Mendengarkan itu, Pei Yan tentu saja sadar paman-pamannya sudah melakukan korupsi. Yang perlu diselidiki saat ini, uang hasil korupsinya digunakan untuk apa? Sementara itu, Jiang Qi secara diam-diam masuk ke kamar Wei Zhao untuk mencari boneka kucing miliknya. Namun sayang apa yang dilakukannya itu ketahuan dan dituduh sebagai pencuri. Jiang Qi sangat marah sebab ia ingin mengambil barang miliknya dan hal itu bukanlah termasuk mencuri. Jiang Qi menyalahkannya di saat Pei Yan berusaha menyelidiki kasus, ia sendiri terlihat sedang santai dan tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Wei Zhao menjawab, ia bersama Pei Yan adalah orang berbeda. Ia tidak mungkin secara terang-terangan menyelidiki sesuatu hal di depan umum dan pergerakannya selalu tersembunyi. Awalnya, Jiang Qi tidak percaya terhadap apa yang diucapkannya, hingga di mana Wei Zhao langsung membawanya ke suatu tempat untuk menunjukkan pasukan kota Nanling mengumpulkan seluruh pengemis di sebuah kuil, bahkan memukuli dan memberikan makan seluruh pengemis itu seperti layaknya binatang. 这些饥民都被关在这儿，顺藤摸瓜便是。那是裴府的人干的。你们这帮饿死鬼！这场没吃的。 Amarah Wei Zhao awalnya sempat terpancing karena teringat dirinya di masa lalu yang juga diperlakukan sama seperti itu. Namun Jiang Qi segera menghentikan dan mereka harus menyelidiki terlebih dahulu apa motif dari pasukan kota Nanling menahan seluruh pengemis di tempat tersebut. 我有办法打探虚实。别动。位置会是要打打杀杀的，迂回战术也可以。 Lantas mereka berdua pura-pura menjadi pengemis untuk memancing pasukan kota Nanling supaya menangkap mereka. Hal itu pun berhasil dilakukan. Mereka berdua lantas ditangkap dan dimasukkan ke dalam kuil tidak terpakai, tempat para pengemis ditahan saat ini. 大哥，饿了3天了。饿了是吧？跟我来。你个臭叫花子，真是异想天开。 Jiang Qi berusaha bertanya siapa mereka dan alasan kenapa mereka mengurungnya saat ini. Karena banyak bertanya, pasukan di sana hampir memukulinya. Wei Zhao dengan cepat melindungi. 对不起，大爷不好意思，饶了我们吧。好好看着他们。是。